Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sama tema 7 ya, masih di tema 7. Video yang kedua untuk anak-anak kelas 3 SD. Sekarang kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu menghargai keberagaman karakteristik individu. Ini juga termasuk ke dalam bagian yang tadi. Jadi karakteristik individu itu sifat-sifatnya, ada yang pemarah, pemalu, ramah, supel, mudah bergaul, sulit bergaul, ada yang seperti itu, banyak bicara, senang ngobrol, ada yang diem aja, ada yang keras kepala, ada yang mudah diatur, ada yang sulit diatur. Nah, itu merupakan keberagaman karakteristik individu. Nah, itu yang dimaksud ya. Ini nanti bagaimana cara menghargai keberagamannya, itu kita buka lagi di halaman selanjutnya. Nah, caranya bagaimana kita harus menghormati, tetapi ya tadi sama, selalu menghormati, menghargai sifat-sifat orang lain. Nah, untuk menghindari pertengkaran sehingga dapat menciptakan kerukunan. Artinya yang mudah bergaul nih, yang supel, orang yang banyak kawannya, jangan membuli ke anak yang pendiam gitu, supaya tidak terjadi pertengkaran. Misalnya yang pendiam diajak bermain bersama, kalau tidak diajak dia malu, tapi kalau diajak mungkin dia mau, seperti itu ya. Nah, dari ini yang Ibu contohkan tadi itu adalah merupakan pengamalan Pancasila sila yang ketiga anak-anak, yaitu Persatuan Indonesia. Seperti itu. Sekarang untuk yang bahasa Indonesia atau tentang pola dekoratif Toraja itu tidak Ibu bahas ya, karena ini pelajaran SBDP. Kemudian yang matematikanya keliling bangun datar juga ini sudah diterangin sama Ibu di pembahasan yang khusus matematika. PJOK tidak Ibu bahas. Kemudian nanti Ibu akan bahas yang bahasa Indonesia nih. Ya. Sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Jadi udah dari zaman dulu nih. Ada ya surat yang ditulis pakai daun lontar. Kemudian ada yang ditulis selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Nah, Ibu ngalamin zaman ini. Kita buka lagi. Ya. Surat akan dikirim oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Nah, pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer, email nih namanya. Kalian mungkin kalau kelas 3 belum ya. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel bukan satu-satunya komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Kalau dulu SMS itu udah modern. Nah, sekarang lebih modern lagi, banyak banget aplikasinya. Jadi surel bukan satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Ada WA, bisa lewat Facebook, Telegram, seperti itu ya, macam-macam. Nomor 1, alat komunikasi apa yang dahulu digunakan untuk berkirim informasi melalui tulisan? Nah, tadi pakai selembar kertas ya. Selembar kertas
dan amplop, dimasukin ke amplop. Tapi sebelumnya tadi, sebelum ada selembar kertas sama amplop, itu pakai daun lontar ya. Dahulunya itu pakai daun lontar, nulis di daun lontar. Daun lontar itu kayak gimana ya, Ibu belum tahu. Disebut apa surat yang dikirim melalui jaringan internet? Disebut namanya surel. Surel itu merupakan singkatan dari surat elektronik. Bagaimana perkembangan alat komunikasi tulisan sekarang ini? Lebih canggih, lebih cepat. Jadi informasi diterima lebih cepat. Informasi atau surat dapat diterima lebih cepat. Bahkan data-data pun bisa dikirimkan, bukan hanya ketikan aja, tapi data juga bisa dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi yang banyak ya gitu. Informasi lebih cepat diterima. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas yang PKN, kolaborasi dengan teman. Kolaborasi itu adalah kerjasama, pekerjaan dengan yang dilakukan. Kolaborasi itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara bersama-sama atau kerjasama. Nah, jadi kolaborasi itu akan membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, kemudian terasa ringan ya, meringankan pekerjaan. Misalnya, contoh-contohnya ada banyak ketika kalian melakukan kerja kelompok ya, yang satu misalnya pandai matematika, yang satunya pandai IPA. Nah, hasil pemikiran yang memiliki karakter kepandaian yang berbeda itu nanti bisa disatukan menjadi satu. Nanti pekerjaan menjadi lebih mudah, bisa ngajarin satu sama lain, pekerjaan juga jadi lebih cepat selesai, seperti itu. Nah, kerjasama ini merupakan bentuk dari pengamalan sila keempat Pancasila. Tadi kita sila ketiga itu contohnya menghargai perbedaan ya, bermain bersama, seperti itu. Nah, kalau kerjasama di sini merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat, seperti itu ya. Nah, ini sudah materi yang cukup jelas juga. Nah, yang sekarang untuk keliling bangun datar yang ini kita belum pernah hitung ya. Nah, di sini tentukan keliling bangun datar berikut. Di sini keliling bangun datar ditentukan dengan cara menghitung semua sisi yang dimiliki bangun tersebut. Gambar di samping menunjukkan gambar persegi panjang yang digambar di lantai keramik. Kotak-kotak persegi keramik dapat membantu kita untuk menghitung keliling persegi panjang. Nah, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang persegi panjang yang berwarna abu-abu ditentukan dengan menjumlah sisi yang berwarna abu-abu. Kalau yang abu-abu 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2 hasilnya 10. 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2 10. Nah, jadi keliling persegi panjang yang berwarna abu-abu adalah 10 satuan panjang. Jadi dihitung 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, untuk yang ini kita cobain juga sama ya. Untuk keliling bangun datar yang berwarna abu-abu ya. Untuk yang berwarna abu-abu kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Begitu menghitungnya. Berarti ada 8 satuan panjang. Jadi ini 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Gitu ya. Sekarang yang ini. Kita mulai dari yang sini. Ini ada 1 ke atas ya, boleh 1 2 3 4. Ada 4 nih, tambah 4 ditambah ke sini ke atas 1 ditambah 1 2. Nah, ini dihitung ya, 2. Terus sekarang ke bawah 1 2 ditambah 2
kemudian ke sini ke bawah semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti ada 16 satuan panjang. 1 tambah 4 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 6 itu adalah 16. Sekarang yang ini, dari sini boleh ya. 1, berarti ini tulis 1 ditambah 1, 2, 3, tambah 3, terus sekarang ke bawah 1, 2, 3, 4, tambah 4, 1, 2, tambah 2, 1, 2, 3, yang ini aja ya, tambah 3, kemudian ke sini tambah 1, ini kan 1, ini tadi sudah dihitung ya, jadi 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 3 13, 13 tambah 1 14. Nah, selesai untuk yang ini ya. Nah, lanjutnya keragaman suku bangsa di Indonesia. Banyak sekali keberagaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa Indonesia itu contohnya ada Betawi, ada Asmat, ada Bali, ada Jawa, ada Sunda, ada Minangkabau, ada banyak sekali ya suku bangsa itu. Nah, meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, kita harus menghargai budaya dan suku bangsa yang lainnya. Ya, jadi kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini ada di sini ya. Adapun simbol semboyan bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena perbedaan kita itu sangat banyak, kita harus bikin simbol. Simbolnya itu akan mempersatukan bangsa. Nah, semboyan ini juga ditemukan pada lambang negara kita, yaitu burung Garuda ya. Jadi lambang negara Indonesia itu adalah burung Garuda. Begitu ya. Untuk yang selanjutnya, yang PKN ya, karena dampak keberagaman karakteristik individu ini sudah terbahas tadi, Ibu akan lewat karena sudah ya. Nah, sekarang kita kerjain yang ini karena ini belum, kalau untuk yang kotak persegi ini ya, Ibu belum bahas ini. Tentukan keliling bangun datar. Nah, kelilingnya itu adalah nih ya, yang ini pokoknya kelilingnya itu yang ada di luar permukaan, yang ada di tepat ada di permukaan bangun datarnya. Jadi kelilingnya ini pakai satuan sentimeter ya untuk keliling. Kita mulai lagi nih. Dari sini yang ini 1 2 3 ditambah yang sebelah sini 1 2 ditambah ke sebelah sini. Nah, ini juga dihitung karena ini bagian dari keliling. 1 ke sini lagi 1. Yang ini sekarang 1. Yang ini tambah lagi 1. Yang ini tambah 1. Yang ini 2. Gitu. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Jadi satunya ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ya, gitu ya untuk menentukannya. Kita hitung semuanya. 3 5 6 7 8 9 10 12. Berarti ini ada 12. Ini sentimeter satuan ya. 12 cm. Jawabannya 12 cm. Mudah ya. Sekarang yang ini nih. Sekarang 1 2 3. Keliling sama dengan 3 ditambah 1 2 3 tambah 3. Yang ini tambah 1. Yang ini sekarang tambah 2. Yang ini tambah 2. Yang ini tambah 1. 1 3 3 1 2 2 1. Itu
gitu ya. Ini dalam satuan sentimeter. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini juga sama. Jadi jawabannya 12 cm. Nah, untuk yang bahasa Indonesia menentukan ide pokok bacaan tidak Ibu bahas lagi karena sudah ada di video yang sebelumnya. Nah, untuk video yang kedua ini untuk tema 7 sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di video yang selanjutnya.